Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Latifah sebagai guru agama di SMP Al-Hikmah Kaunganten dan sekarang sedang menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 pada LP3 Win Salatiga dengan nomor NIM 27030251576 pada hari ini Jumat 10 Oktober 2025 akan melaksanakan tugas akhir modul yakni uji kinerja pada kelas 9 dengan materi iman kepada hari akhir. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya hari ini? Alhamdulillah baik. Kelasnya sudah dipiketi? Sudah. Sudah bersih ya? Sudah. Kalian duduknya juga sudah nyaman? Sudah. Baik. Kalau sudah dipiketi, duduknya sudah nyaman, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan diawali membaca doa. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina Rabbi sadri wa yassirli amri bismillahi badana walhamdulillahi rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina. Selanjutnya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Baik, selanjutnya Bu Guru akan absen terlebih dahulu. Nanti tolong ketika dipanggil, kalian jawabannya jangan hadir ya, tapi jawabnya dengan impian kalian. Contoh, Dini Latifah, guru. Gitu ya, paham? Iya. Guru akan absen. Ahmad Rafiq Mujahid. Bagus. Hamdani. Julian Stefano. Latifah Nuraini. Masa sukses. Terima kasih. Berarti ini ada beberapa anak yang tidak berangkat karena sakit ya. Ya, kita doakan semoga yang sakit segera diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Baik, selanjutnya Bu Guru akan menyampaikan sedikit materi yang kemarin kita sudah pelajari bersama, yakni tentang menuntut ilmu. Nah, kita tahu semuanya bahwa menuntut ilmu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa hukumnya menuntut ilmu? Wajib. Maka menuntut ilmu adalah wajib. Tentu apa yang sedang kita lakukan hari ini adalah insya Allah sedang melaksanakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang masih ingat dalil tentang menuntut ilmu? Masih, coba dibacakan. Rabbul ilmi ala kulli muslimin wa muslimatin. Ya. Kemudian kemarin juga kita sudah belajar beberapa tanda wakaf. Masih ingat? Coba disebutkan tanda wakaf yang sudah kita pelajari. Pertama, wakaf lazim. Hurufnya apa? Mim. Kemudian wakaf mutlak. Tandanya? Oh, yang selanjutnya wakaf jaiz. Ilmu dan iman itu tidak bisa dipisahkan. Ilmu menuntun kita untuk belajar tentang ayat-ayat Al-Quran, untuk mengarahkan kita kepada hal-hal yang baik. Sedangkan iman, khususnya adalah iman kepada hari akhir,
itu menjadikan kita bertanggung jawab terhadap ilmu yang sudah kita pelajari. Nah, hari ini nanti kita akan bersama-sama belajar tentang iman kepada hari akhir. Sebelum masuk ke materi tentang iman kepada hari akhir, silahkan kalian melihat video ini terlebih dahulu, kemudian kalian amati dan nanti ada beberapa pertanyaan yang perlu kalian jawab dari video ini. Tsunami ini terjadi pada 26 Desember 2004 lalu, di mana menelan korban jiwa yang sangat banyak, kemudian harta benda. Tadi kalian sudah menyaksikan video. Nah, sekarang Bu Guru akan memberikan pertanyaan terkait video tersebut. Silakan nanti yang bisa menjawab untuk angkat tangan. Ya. Tsunami Aceh, terus gempa, apa lagi? Banjir. Apa hubungannya? Iya, betul. Menjadi pengingat agar tidak sombong, agar rajin ibadah, sholat. Ya. Iman kepada hari akhir. Sebelum nanti kita bahas bersama, Bu Guru akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kalian juga bisa sambil menyimak di LKS halaman 22. Yang pertama, peserta didik memahami iman kepada hari akhir, mengamalkan iman kepada hari akhir. Yang kedua, memahami iman kepada hari akhir. Kemudian yang ketiga, mendeskripsikan hal-hal yang terkait dengan hari akhir. Kita bahas untuk pembelajaran hari ini, diawali pertama yakni pengertian hari akhir. Pengertian hari akhir coba dibaca bersama. Iman kepada hari akhir. Mari dibaca bersama, diawali dengan ta'awud. Kemudian sampai pada tanda-tanda hari kiamat. Kalian juga bisa sambil melihat buku LKS-nya, ada di halaman 31, yakni tentang tanda-tanda hari kiamat. Di sini dibedakan menjadi 2, yaitu kiamat sugro. Pengertiannya adalah kiamat kecil. Kiamat kecil itu maksudnya bagaimana? Ya, coba kerusakan, kehancuran, contohnya gempa bumi, terus tsunami, banjir bandang, longsor. Apa contoh kejadian kiamat sugro yang nyata-nyata kalian lihat secara langsung? Matinya Ada lagi yang lain? Gempa bumi. Yang kamu benar-benar rasakan? Pernah lihat secara langsung? Longsor, kebakaran, banjir, lindu. Selanjutnya yang nomor 2, kiamat kubro. Kiamat kubro yaitu kehancuran seluruh alam semesta. Setelah kita semua dimatikan, kemudian kita semua dibangkitkan kembali untuk dihisap, dihitung amal perbuatan kita, sehingga kita nantinya akan ditempatkan di kehidupan akhirat. Ada 2 tempat, di mana dan di mana?
Di surga dan di neraka. Di surga itu untuk siapa? Ya, untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang beramal soleh. Sedangkan neraka tempat bagi orang kafir dan pendosa. Nah, hikmahnya apa nih kita beriman kepada hari kiamat? Gimana? Oh, menjadikan hidup lebih bermakna, mendorong berbuat baik, menghindari dosa, menumbuhkan semangat. Kemudian Bu Guru akan menampilkan tentang video yang berkaitan iman kepada hari kiamat. Silakan nanti video yang Bu Guru putarkan ini harapannya agar bisa didiskusikan sesuai dengan kelompok masing-masing. Maka diperhatikan apa yang disampaikan dalam video yang akan Bu Guru putar. Siap mendengarkan? Siap. Video kali ini akan membahas tentang sebuah kejadian besar seluruh umat manusia ini. Suatu peristiwa yang bisa mengubah akhir. Sesudah dapat siksaan di neraka. Setelah kalian menyaksikan video tadi, Bu Guru akan membagikan LKPD ke masing-masing kelompok. Nanti silakan kalian diskusikan secara bersama-sama. Selanjutnya, hasil diskusi itu nanti kalian presentasikan satu kelompok, nanti akan maju semuanya dan menyampaikan hasil diskusi kalian. Paham ya? Ada yang mau tanya terkait tugas diskusi? Tidak. Ya, Bu Guru langsung saja bagikan LKPD-nya. Silakan dicermati soalnya, kalian tulis di LKPD-nya. Kemudian kalian bisa nanti kerjasama dengan teman membagi tugas. Siapa yang akan menyampaikan yang mana seperti itu. Jadi semuanya nanti ketika diskusi ikut andil. Semuanya berperan. Silahkan dikerjakan. Sudah siap? Ya. Kalau sudah siap, kita mulai presentasinya. Mau dimulai dari kelompok berapa? Kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1 untuk menempatkan posisinya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi tentang iman kepada hari akhir, khususnya mengenai pengertian dan dalilnya. Semoga dengan penjelasan ini kita semua memahami pentingnya meyakini hari akhir. Iman kepada hari akhir berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa kehidupan di dunia ini akan berakhir. Dan setelah itu manusia akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada hari akhir adalah bagian penting dari rukun iman yang keenam. Tanpa keyakinan ini, hidup manusia tidak akan memiliki arah dan tujuan akhir yang jelas. Dari kelompok 2 akan membahas tentang jenis-jenis kiamat dan tanda-tandanya. Topik ini penting agar kita memahami bahwa setiap peristiwa besar di dunia adalah bagian dari tanda kekuasaan Allah. Kiamat terbagi menjadi dua. Pertama, kiamat sugro, yaitu kiamat kecil yang menimpa sebagian manusia, seperti kematian, bencana alam, atau berkurangnya ilmu agama. Semua itu menjadi pengingat bahwa kehidupan dunia hanya sementara. Melihat tanda-tanda ini, seharusnya kita semakin sadar untuk memperbaiki diri dan memperbanyak amal baik. Dalam Quran, surat Al-Zalzalah, Allah berfirman, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya ia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengajarkan kejahatan seberat zarrah,
niscaya ia akan melihat balasannya pula. Ayat ini mengingatkan bahwa semua amal kita akan diperhitung sekecil apapun. Kehidupan setelah kiamat adalah kenyataan yang pasti. Surga dan neraka menjadi bukti keadilan Allah. Mari kita berusaha agar termasuk dalam golongan penghuni surga. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang sikap dan hikmah beriman kepada hari akhir. Materi ini penting agar iman kita tidak hanya dalam hati, tetapi juga terlihat dalam sikap sehari-hari. Orang yang beriman kepada hari akhir akan selalu berhati-hati dalam berbuat, karena sadar bahwa setiap perbuatan akan dihisab. Contohnya, ia berusaha jujur, amanah, dan tidak berbuat zalim kepada orang lain. Ada yang mau bertanya? Penjelasan kelompok 4 tentang tanda-tanda kiamat kubro sangat lengkap. Kami ingin menanyakan menurut kelompok 4, bagaimana sikap seorang pelajar muslim ketika melihat banyak tanda-tanda kecil kiamat di sekeliling kita? Pertanyaan bagus sekali. Betul, dalam beriman kepada hari akhir harus ada keseimbangan antara rasa takut dan harapan. Rasa takut membuat kita berhati-hati agar tidak berbuat dosa, sedangkan rasa harapan membuat kita tetap semangat beramal soleh dan tidak putus asa dari rahmat Allah. Jadi keduanya saling melengkapi agar iman kita tetap seimbang dan tidak ekstrim. Yuk, sekian, terima kasih. Kesimpulannya, iman kepada hari akhir membuat kita hidup lebih bermakna, jujur, dan bertanggung jawab. Mari kita jadikan setiap hari sebagai kesempatan memperbaiki diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk presentasinya dari semua kelompok. Setelah tadi dipresentasikan, selanjutnya mari kita mencoba menyimpulkan hasil pembelajaran pada hari ini. Jadi kesimpulan kita pembelajaran pada hari ini yaitu orang yang beriman kepada hari kiamat akan hidup dengan penuh tanggung jawab, berbuat baik. Iya. Selanjutnya, tadi kita sudah menyimpulkan, kita akan merefleksi hasil pembelajaran kita. Itu ada pertanyaan, apa hal baru yang kalian pelajari hari ini? Apa? Tentang hari akhir. Tentang? Ya, tanda-tanda kiamat sugro dan kubro. Hikmahnya, mengimani hari akhir. Nah, selanjutnya ini, anak-anak semua mari kita renungkan. Hidup kita di dunia hanyalah perjalanan singkat menuju akhirat. Semua amal sekecil apapun akan diperlihatkan dan dibalas dengan setimpal. Karena itu, marilah kita isi kehidupan ini dengan kebaikan, amal soleh, dan kasih sayang kepada sesama. Agar saat kita dipanggil nanti, kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian, untuk materi pertemuan selanjutnya, kita akan belajar tentang kasih sayang terhadap sesama. Meneladani sifat penyayang Rasulullah SAW dan menumbuhkan kepedulian kepada orang lain. Nah, persiapan untuk materi pertemuan selanjutnya, silakan kalian di rumah bisa membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan apabila Bu Guru dalam menyampaikan materi ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.